wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Kusuma dari Informatika 1. Di sini saya akan menampilkan sebuah aplikasi dengan metode natif yang dimana judul aplikasinya adalah Fabric Sorting. Apa itu Fabric Sorting? Sekilas, Fabric Sorting itu jadi aplikasi untuk membantu para pemilik gudang, lebih tepatnya gudang kain, untuk mengetahui data barang yang ada pada gudang tersebut, ataupun data seperti data stok, riwayat pembelian, seperti itu. Nah, di sini saya memakai metode natif. Yang harusnya memakai Flutter, saya memakai natif. Di sini ada beberapa folder, yaitu folder aplikasi, folder adapter, folder database, folder model, folder session, dan folder di tampilannya sendiri berbeda, yaitu berada di layout. Yang pertama di sini adalah kita masuk folder activity, dan di sini kita buka folder main activity yang berbentuk filenya berbentuk Java. Nah, di sini adalah file main activity Java, inti dari mainnya. Di sini kita lihat, saya memasukkan import app compact app alert dialog untuk menampilkan pemberitahuan atau peringatan. Di sini ada app compact activity. Terus di sini ada alert dialog interface, intent, bundle, view, button. Terus di sini ada import Fabric Sort Fabric Sort Adapter Alert Dialog, yang dimana si alert dialog itu terdapatnya di adapter. Nanti kita jelaskan. Terus ada Session Manager. Nah, di sini public class main activity itu nama dari file Java ini, main activity. Terus ini extendnya kita pakai app compact activity. Sini saya masukkan alert dialog manager, alert sama dengan new. Jadi si alert ini membuat alert dialog manager yang baru. Terus sessionnya dibuat session, buttonnya di halaman menu ini itu halaman utama menu. Di halaman menu ini ada button untuk kita keluar atau logout. Yang pertama, public void on create bundle save intent state. Terus di sini ada set content view. Set content view itu untuk menampilkan si layout activity main. Activity main itu apa? Jadi ini tuh adalah source code yang di dalamnya berisi fungsi, dan si layoutnya atau si desainnya itu berada di activity main untuk layout menu. Nah, ini source code-nya. Di sini ada button logout, yang dimana bila kita klik, dia akan menampilkan alert apakah Anda ingin keluar. Nah, di sini bila kita memilih iya, si sistem akan mengembalikan kita balik ke halaman login. Nah, di sini ada sessionnya, logout user, dan kita memilih pilihan tidak, maka si alert tersebut akan menghilang dan kita tetap berada di halaman menu. Nah, ini sekarang adalah si activity main-nya atau layout dari menu itu sendiri. Di sini saya menggunakan frame layout.
Terus untuk backgroundnya kita menggunakan linear layout. Nah, di sini untuk keseluruhannya di setelah memakai linear layout dan frame layout, yaitu memakai relative layout, yang dimana ini untuk header. Ini text view untuk menampilkan nama dari aplikasi kita. Terus di sini ada linear layout lagi untuk menampilkan button menu, yang dimana di sini ada menu profil, menu history barang terjual, terus menu tambah data barang terjual, sama menu list data atau list barang yang ada di dalam aplikasi atau yang sudah diinputkan. Seperti ini, dan seperti ini desainnya. Selanjutnya dari main activity kita lihat ke login activity. Ini adalah tampilan source code dari login activity, yang dimana kita menyambungkan login activity ini dengan alt dialog, database helper, yaitu database. Di sini saya memakai database SQLite, sama kita mengimportkan session manager. Nah, di sini di dalam kelas login activity ini terdapat beberapa kelas lagi, dan di sini ada kelas edit text, yang dimana ini tuh nanti untuk input dari login itu sendiri, yaitu text username sama text password, yang dimana ini tuh tersambung dengan field yang sudah kita buat di layout. Nah, terus di sini ada button login sama button register, yang dimana button register ini untuk kita menambahkan akun. Setelah itu seperti tadi kita masukkan alert dialog manager session. Nah, ini DB helper ini adalah untuk kita menyambungkan ke database, ke SQLite di sini. Nah, di sini public void on create build save in intense state. Nah, di sini kita bila membuka aplikasi, kita langsung set content view ke layout activity login. Di sini ada beberapa kelas yang kita pakai, yaitu DB helper lagi, session. Nah, ini adalah field dari input untuk login di layout, dan ini button login dan register. Di sini kita set button login one click listener dengan string username, yaitu nama satu kolom di database user. Di sini string password juga sama, adalah kolom di database user. Kita mencoba bila user dengan length minimal banyaknya kata 0, password sama dengan minimal banyak kata 0, karena kita sudah menyetingnya nanti di register. Sini DB helper login username dan password, session create login, session username. Jadi di sini di aplikasi saya sebagai primary key-nya itu bukan ID tapi username. Kita pakai username, yang dimana username ini sebenarnya adalah email. Begitu. Nah, di sini finish new intent application main aplikasi. Nah, bila kita berhasil login dengan data yang benar dan sudah didaftarkan, kita akan langsung direct ke main activity class, yang dimana itu main activity class yang tadi, yang adalah main menu. Setelah itu
kita di sini melihat else, alert show, alert dialog, login activity, this login gagal, email atau password salah. Bila kita memasukkan data yang salah atau data yang belum terdaftar, sistem akan menampilkan message seperti ini. Dan bila kita tidak memasukkan data pada field password dan username, sistem akan menampilkan dialog form tidak boleh kosong, yang dimana si field pada login harus diisi. Nah, di sini adalah search untuk button register. Di sini terdapat login activity dan register activity, di mana ini tuh untuk menyatakan bahwa ini adalah halaman login activity dan di dalamnya terdapat button register activity .class. Nah, di sini adalah set window flag final int boolean on. Seperti ini. Nah, ini bila kita mengklik tombol kembali yang ada pada ujung kiri atas aplikasi. Bila sudah kita bisa login. Nah, di sini apakah ingin keluar dari aplikasi, ntar si sistem akan memunculkan notifikasi seperti ini bila kita ingin keluar dari aplikasi. Seperti itu. Nah, berikut adalah layout dari aplikasi file login tersebut. Ini layoutnya. Di sini ada dua field edit text, username sama password. Di sini ada satu button login dan di sini ada satu teks yang bisa kita klik, yaitu klik untuk register atau daftar. Sekarang kita masuk ke register. Nah, ini adalah file Java dari register yang dimana disambungkan ke database helper untuk menginputkan data yang sudah kita regis. Di sini terdapat file edit text, terdapat dua spinner, yaitu sebuah input yang memakai pilihan drop down spinner, dan juga kita memakai tanggal atau kalender nanti untuk mengisi di bagian tanggal lahir kita. Nah, di sini ada dua button juga, ada button daftar sama button kembali ke login. Jadi bila kita ingin kembali, kita tinggal mengklik button yang kembali ke login. Nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada field text name, username, password, ada field tanggal. Di sini untuk mengkonekkan si kelas tanggal ini adalah ID dari reg_lahir. Reg_lahir itu nama dari field si tanggal lahir. Nah, di sini kita set si field tanggal lahir itu set input ya type null, yang berarti kita tidak bisa menuliskan si tanggal lahir itu sendiri. Jadi nanti bakal keluar set date time file yang dimana keluar pop up kalender kecil itu berbentuk kotak. Nah, di situ kita menginputkan si data tanggal lahir kita. Request focus ini berfungsi untuk saat si pop up kalendernya muncul, otomatis si user interface akan fokus ke kotak kecil tersebut. Nah, di sini ada spin, yang dimana ini spin untuk jenis kelamin, dan di sini spin untuk kewarganegaraan. Dan di sini ada dua button, daftar dan login. Nah, di sini terdapat
name sama dengan text name. Jadi si class name ini sama dengan ID dari text name, yang dimana nanti bila si text name-nya diisi, maka akan menginputkan ke database. Ini adalah kelasnya, daftar kelasnya, dan di sini ada perintahnya. If username trim dalam kurung len dalam kurung lebih besar dari 10. Nah, ini adalah aturan yang saya buat. Bila di login, saya mengsetnya di sini 0. Jadi kita bisa memasukkan berapa kata pun bebas dan password 0. Tapi bila si di registernya itu berbeda, di sini saya mematok untuk username itu minimal ada 10 karakter dan untuk password minimal ada 6 karakter. Jadi kita harus memasukkan password dan nama itu lebih dari 6 dan 10 karakter. Bila tidak, si sistem akan menampilkan notifikasi harap isi from login kembali, harap daftar gagal lengkapi form. Nah, di sini untuk nama itu 8 minimalnya. Tanggal lahir 0 karena kita set data lewat kalender. Gender enggak ada, 0 karena kita memakai spinner, dan negara pun tidak ada karena kita memakai spinner. Nah, di sini bila kita berhasil memasukkan username, password, nama, tanggal lahir, negara, dan gender, di sini sistem akan menampilkan notifikasi daftar berhasil dan si data akan langsung tersimpan di database. Nah, bila saat register kita gagal, maka atau ada form yang belum terisi atau kurang si karakternya, si aplikasi akan menampilkan notifikasi daftar gagal lengkapi form. Nah, di sini long itu untuk banyak atau besarnya si notifikasi yang akan muncul. Jadi di sini saya memakai aplikasi yang satu baris tapi memanjang. Nah, di sini ada perintah button login. Di sini ada set window flag lagi. Di sini, nah ini untuk set di field tanggal lahir, yang dimana bila kita sudah memilih di dalam kalendernya, nanti si data tersebut akan menginputkan seperti ini, tanggalnya, terus yang kedua itu bulan, yang ketiga itu tahun, yang dimana string bulan ini untuk kita nanti pas sudah menginputkan data, si data tersebut saat dibaca akan menampilkan nama dari bulan tersebut, bukan hanya urutan dari bulan tersebut atau angka dari urutan bulan tersebut. Nah, setelah itu, ini adalah layout dari register tersebut. Nah, ini layoutnya. Di sini ada dua spinner, dan ini adalah field tanggal lahir di sini. Dan kita punya 3 field edit text untuk menginput nama, email, sama password. Nah, di sini ada button login sekarang sama register. Selanjutnya kita lihat ke yang pertama, yaitu profil. Nah, di sini file Java-nya seperti ini. Di sini kita menginputkan database helper seperti biasa, dan session manager, dan fabric sort R. Nah, di sini public class-nya itu bernama profile activity sama dengan nama si filenya. Di sini protected cursor class cursor ini untuk penempatan database, di mana kolom berapa kita akan mengambil si data tersebut. Di sini ada data helper,
session, SQL DB, dan di sini ada 5 string yang akan kita tampilkan dari database ke user interface. Di sini terlihat ada kursor, get count. Get count itu kita mulai dari kolom ke 0. Kita mulai dari kolom ke 0, kursor positionnya dari 0. Dari kursor 0 itu yaitu primary, yang dimana di sini primary-nya itu username, atau dalam username itu ada email. Nah, itu primary-nya. Jadi kita loncat ke name itu ada di kolom ketiga, lahir ada di kolom keempat, gender atau jenis kelamin di kolom kelima, dan negara di kolom keenam. Nah, di sini untuk menampilkan si data tersebut. Tag view-nya itu label name. Label name dan ID-nya itu label name. Nah, di sini adalah field di mana nanti si data tersebut akan muncul. Kita jelaskan di layout. Di sini ada label lahir, gender, negara, email. Nah, di sini label name ini akan mengambil data dari si database user, database table user, kolom name, kolom lahir, kolom gender, negara, sama kolom email. Nah, di sini ada private void setup. Ini untuk toolbar, yang dimana ini akan memberi judul pada si layout kita nanti di profil. Nah, di sini adalah item select home. Ini untuk menu item. Nah, sekarang kita lihat layout profilnya. Nah, ini adalah layout profilnya. Nah, lanjut. Di sini kita bisa melihat di sini adalah layout profil pegawai. Di mana di sini ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan email. Nah, data yang tadi sudah diambil nanti akan ditampilkan di bawah dari label nama ini, yaitu di sini, Muhammad Arif Hida Kusuma. Ini saya setting sama namanya semua untuk melihat pada saat pembuatan layoutnya. Tapi nanti tampilannya seperti ini. Dan akan ada button kembali itu di atas di sini. Nah, di sini kita lihat ke database-nya, karena ini sudah mulai mengambil data dari database, meread data. Nah, ini adalah nama-nama table dan nama kolom-kolom untuk user. Di sini untuk table untuk nanti kita membuat history dari barang terjual, dan booking kita bisa pakai buat booking barang. Di sini untuk tabel harga barang dan harga total. Di sini tabel daftar barang apa saja yang kita punya. Nah, di sini on create ini untuk membuat database-nya di SQLite. Nah, di sini ada untuk membuat tabel user, tabel harga, tabel book, tabel kartun. Nah, insert into ini untuk memasukkan data dari Muhammad Arif Hida ini, data saya sendiri, yang dimana jadi saya tidak usah untuk register terlebih dahulu, tapi bisa langsung login. Jadi ini adalah data user pertama yang akan ada di aplikasi ini di dalam database-nya. Nah, di sini sudah itu, ini adalah public boolean untuk register, yang dimana register ini akan menginputkan username, password, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal kewarganegaraan, yang dimana akan diinsert ke nama kolomnya, ke kolom username, kolom password, kolom name, kolom tanggal, kolom gender, kolom kewarganegaraan. Value-nya di sini berarti ada 5 value yang akan diisi. Sini neo string,
Setelah itu di sini ada login, yang dimana login itu kita memerlukan username dan password. Yang dimana si si login ini akan memeriksa dari data tabel user dan kolom username dan kolom password, yang dimana kolom username itu yang saya sudah bilang tadi adalah kolom email. Ini adalah primary key kita. Selanjutnya kita akan lihat ke barang terjual. Nah, ini adalah source code Java fungsi dari activity nanti untuk menginputkan barang yang sudah terjual atau menginputkan history barang tersebut yang sudah laku. Di sini kita seperti biasa protected cursor untuk menentukan database yang akan kita inputkan. Terus di sini ada DB database. Kita menggunakan 2 spinner lagi di sini untuk spinner jenis dan spinner berapa banyak stok kita memakai spinner. Di sini ada string email untuk nanti menginputkan email sebagai primary key pada saat penginputan. Di sini adalah ID book. Nah, email di sini, email di daftar ini nanti bukan berarti email yang memesan, tapi email yang login di aplikasi tersebut. Nah, di sini ada primary key-nya ID book yang nanti akan muncul pada history. Jadi kita lihat contohnya. Ada string jenis, tanggal, stok, alamat, dan nama pembeli. Di sini kita memakai integer jumlah stok dan semua harga sampai harga total. Di sini ada tanggal, soalnya kita akan memakai kembali set field tanggal. Nah, di sini kita lihat final string jenis sama dengan Jepang. Nah, ini untuk membuat si spinner tadi. Jadi pada saat kita akan memilih, spinner tadi akan memunculkan si data ini Jepang, denim, rayon, flannel, dan spandek untuk jenis. Dan untuk stok nanti akan menampilkan jumlah angkanya dari 0 sampai 5. Jadi saya setting hanya sampai 5 stok yang bisa kita beli, yang bisa customer beli. Sini kita masukkan spinner jenis. Spinner jenis itu di mana tempatnya, ID-nya yaitu di jenis, terus stok, alamat, sama teks pembeli. Sini adalah source code untuk spinner dropdown untuk spinnernya. Jadi kita memakai spinner dropdown yang kita bisa memilih salah satu di antara beberapa pilihan. Ini juga. Terus di sini ada buton book yang dimana ini adalah perintah untuk si buton yang ada di dalam formnya. Saya ada tanggal lahir seperti tadi. Nah, si session manager key email sebagai key. Nah, di sini. Jadi si terjual activity ini terhubung ke 3 tabel. Yang pertama, tabel user yang dimana kita memakai username-nya atau emailnya sebagai primary-nya. Terus kita menyambungkan juga ke tabel booking yang dimana kita memakai itu untuk pengisian data dari form yang sudah kita buat. Yang ketiga itu tabel database dari tabel harga. Nah, bisa kita lihat di sini adalah perintah penginputannya. Nah, bila kita mencet button simpan riwayat, maka kita akan menginputkan data tersebut ke tabel book yang dimana berisi jenis, tanggal, jumlah stok, alamat si pembeli, sama nama pembeli. Nah, ini value-nya string. Terus kita juga menginsert harga dari
harga total kain yang dibeli sama harga total per kainnya. Misalnya harga total kain Jepang ini adalah 1 juta. Nah, di sini akan masuk 1 juta dan di harga totalnya juga akan 1 juta karena setiap satu history itu, satu input data itu kita hanya bisa memasukkan per satu jenis kain. Di sini ada email yang dimana ini sebagai primary-nya, nanti sebagai data yang dimana kita di ID mana kita akan menyimpan si data yang sudah diinputkan. Nah, di sini ID book. Oh, ini sebagai primary-nya, maaf. Bukan emailnya, tapi ini ID book ini. Nah, bila berhasil, sistem akan menampilkan data barang terjual berhasil disimpan. Jika gagal atau field tidak benar diisinya, di sini ada mohon lengkapi data kain. Nanti keluar notifikasi. Nah, di sini untuk nama formnya. Di sini untuk item select atau menu item. Nah, di sini public void perhitungan ini untuk kita menghitung jumlah berapa harga kain tersebut atau berapa total harga kain yang dibeli. Di sini saya memasukkan if jenis itu adalah tadi kelas yang tadi yang untuk nama-nama kainnya, nama jenis kain, equals ignore itu sama dengan si string Jepang ini itu yang ada di database, nama kolom yang ada di database, nama kolom Jepang. Dari sini ada kurung kerawal yang dimana harga satu roll itu di sini saya hitungnya per satu roll. Harga satu rollnya itu 1.350.000. Nah, dari itu ini kita sudah menginputkan pernyataan bahwa satu roll kain itu ada harganya masing-masing di sini. 100.000, 700.000, 400.000, 300.000, 30.000 sini. Nah, di sini untuk pernyataan bahwa jumlah stok itu adalah integer yang dimana kelas stok. Nah, di sini tuh harga total ini yang akan masuk ke database kolom harga. Ini adalah untuk masuk ke kolom harga per kainnya, yang dimana jumlah stok sama dengan jumlah stok dikali harga Jepang. Jadi misalnya kita memilih di spinner yang memilih jumlah stoknya 1, maka 1 dikali harga yang di sini 1.350.000. Nah, dan nanti si harga tersebut akan masuk ke harga total yang akan ditampilkan di history, yaitu harga total sama dengan dari semua harga ini ditambahkan sama dengan harga total. Yang tapi di mana nanti kan si penginputan datanya hanya bisa satu jenis kain saja. Jadi misalnya kita menginputkan Jepang, yang ada di sini hanya integer si harga total Jepang aja. Sisanya akan terinput 0. Jadi nanti pada saat ditampilkan di history hanya akan ada total berapa harga yang pembeli beli dari kain Jepang yang kita jual gitu. Di sini ada untuk data tanggal. Nah, sekarang kita lihat ke barang keluar si layoutnya. Di sini adalah layout dari form barang input data barang terjual. Seperti ini. Nah, ini yang saya bilang si spinner itu. Yang ini. Jadi spinner drop down nanti kita saat mengklik ini akan turun ke bawah dan ada beberapa
jenis kain yang bisa kita pilih. Terus di sini ada tanggal, di sini ada drop down lagi untuk berapa banyak sejumlah kainnya per rollnya. Misalnya kita beli 1 roll, 2 roll, atau berapa. Nah, di sini untuk menginputkan nama pembeli, di sini alamatnya. Nah, ini yang butuh untuk simpan data. Nah, di database ya, nanti mereka masuk ke sini. Untuk email masuk ke username. Untuk pemesanan masuk ke ID book, si datanya. Untuk data harga masuk ke sini. Seperti itu. Nah, di sini untuk set datanya. Setelah itu kita ke history activity. Nah, history activity itu ini source code untuk kontrol dari history yang akan nanti ditampilkan dari history penjualan tadi. Nah, di mana ada jenis yang akan kita ambil dari ID book itu jenis, tanggal, jumlah stok, alamat pembeli, riwayat, sama total dari tabel ID book. Nah, ID book ini adalah primary key-nya. Nah, string email ini adalah data ini tuh berada di akun mana. Jadi si aplikasi kita itu bila kita login dengan akun, misalnya akun saya, akun Arif. Nah, saya misalnya memasukkan data yang sudah terjual itu data kain denim. Nah, ntar muncul di history, terus pas saat kita logout dan kita memakai akun lain, si history tersebut tidak akan muncul di akun yang kedua, login yang kedua. Jadi tidak akan ada data barang yang sama di antara setiap akun. Jadi akan berbeda-beda. Untuk di historinya saja. Kalau untuk saat menampilkan data stok barang di list barang, itu semuanya sama. Seperti itu. Nah, ini adalah history activity Java. Sama seperti tadi. Di sini ada titelnya, riwayat barang terjual. Nah, di sini di mana kita mengambil data dari database kolom berapa. Yang dimana I sama dengan 0. Yang dimana ini itu adalah primary key-nya. Nanti kita mau ngambil si kode historinya dari primary key dari book ID, yaitu kolom ke-0, dimulai dari kolom ke-0 sampai kolom ke-5. Nah, total ini kenapa kolom 13? Karena dia ada di tabel yang berbeda. Jadi kita masukkan kolom indeksnya 13. Jadi di database helpernya bisa terlihat bahwa harga total ini ada di kolom 13. Gitu. Dan kolom 13 dari ID book. Sampai sini tuh kolom keurutan 13. Jadi kita akan mengambil harga total itu dari kolom ke-13 di sini, harga total. Kembali ke login activity. Nah, riwayat ini adalah di mana nanti pesan tersebut akan ditampilkan melalui si kelas riwayat ini yang sudah kita setting di history adapter source code-nya. Nah, di sini. Ntar masuk ke layout list barang terjual, yang dimana ntar akan menampilkan ID booking pada ID, tanggal, riwayat, total pada kolom total. Ini dua ini. Selanjutnya ada image, yang image si pegawai harusnya, tapi belum bisa ditambahkan image-nya, saya belum masukin. Seperti itu. Terus di sini juga ada history model. Nah, history model ini sama. Ini untuk model untuk mengambil atau membaca data dari database. Di sini. Kembali ke history activity. Nah, di sini hasilnya
akan ditambahkan juga ke ID book, tanggal, riwayat, total, terus di sini ada drivable profil. Kain telah dibeli dari gudang pada tanggal sekian dengan jumlah kain katun, terus di sini kain katun apa jenisnya. Terus di sini sejumlah banyaknya stok, per roll, ini kain, terus jenis sama tadi. Terus di sini ada dikirim ke alamat sama atas nama pembeli. Nah, ini akan ditampilkan pada history nanti. Nah, terus di sini ada bagian di mana bila si data historinya kita klik, maka itu akan menampilkan perintah hapus data itu untuk bila kita sudah tidak memerlukan histori tersebut atau itu histori lama banget yang emang udah tidak terpakai, jadi kita bisa menghapusnya dengan kita mengklik salah satu dari datanya di dalam aplikasi dan ntar akan memunculkan notifikasi hapus data. Setelah itu si history ini tuh memakai dua layout, yang dimana yang pertama history activity history ini, yang kedua list barang terjual. Kita buka list barang history dulu. Nah, desain ini untuk kita menampilkan data yang sudah di outputkan dari list barang. Jadi si data tersebut nanti akan tersusun rapih di sini. Data pertama akan masuk ke item 1 dan seterusnya. Jadi si data tidak akan acak-acakan, akan tersusun rapi berjajar di sini. Menggunakan item list yang tersambung ke sini data barang terjual. Nah, di sini yang saya bilang nanti output akan memunculkan output. Nah, akan memunculkan output seperti ini. ID ini adalah untuk ID pembookingan yang tadi ada di tabel database, akan muncul di sini. Untuk tanggal kita akan memunculkan di sini dan di sini. Di dalam pernyataan berhasil mendapatkan stok bla 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 di sini. Nah, ini untuk total. Ntar totalnya akan muncul di sini. Oke. Setelah itu kita ke tambah activity. Nah, ini untuk menambahkan data barang yang ada di gudang ke dalam aplikasi. Sini kita menambahkan jenis stok kain, kegunaan kain, terus deskripsi kain. Sama di sini ada tombol input seperti ini. Ini adalah nama kolomnya, ini kolom database-nya. Seperti ini. Nah, ini adalah perintah bahwa semua field tersebut harus diisi. Jadi jika si field jenis kain ini kosong, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data harus diisi atau tidak boleh kosong. Saat kita menekan tombol simpan, si perintah tersebut tidak akan menyimpannya, akan menampilkan notifikasi seperti ini. Tuh. Nah, bila kita berhasil menyimpan datanya, si sistem akan menampilkan notifikasi data tersimpan. Dan bila gagal, data gagal tersimpan. Gitu. Ini adalah tambahnya. Dan ini form tambah datanya. Seperti ini. Layoutnya. Sini ada 4 field, yaitu jenis kain, stok, sama keterangan, 2 keterangan, deskripsi, sama apa sih kegunaan kain tersebut atau biasa dipakai untuk apa gitu. Nah, ini adalah buton untuk mengkonfirmasi bahwa barang sudah siap disimpan. Kita tinggal klik ini, nanti barang akan tersimpan. Lanjut, kalau di sini udah tambah barang, kita lihat list kainnya. Nah, ini adalah perintah source code untuk menampilkan atau read data dari database ke layout
daftar barang atau daftar kain di sini. String si sistem akan mengambil data kain ID dari kolom 0 sampai kolom nomor 4. Data deskripsi. Nah, di sini kita masukkan juga private void toolbar, yang dimana toolbar ini berisikan untuk ini adalah ID dari button tambah data. Nanti kita lihat. Nah, selanjutnya adalah layout dari list kain. Nah, seperti ini. Kurang lebih layoutnya. Di sini pengguna akan melihat nama jenis kainnya, kain katun apa, stok kainnya ada berapa, terus kegunaan kainnya untuk apa, deskripsi kainnya. Di sini saya masukkan email saya hanya untuk penanda pada saat saya mengedit si layout tersebut. Sama seperti history, list kain juga memakai dua layout, yang dimana ini untuk menampilkan data dari database-nya, dan ini di sini untuk menyusun data tersebut di dalam layout. Sama saya memakai list view, tapi tidak terlihat karena saya juga memakai layout refresh, yang dimana bila kain tersebut sudah terhapus, dengan mengklik tombol hapus, maka kita tinggal swipe-nya dari atas ke bawah, merefresh-nya, dan si kain tersebut akan menghilang. Di sini ada button untuk menambahkan data. Terus setelah itu di sini ada ubah activity. Nah, ini adalah activity untuk ubah, yang dimana cara mengubahnya itu, mengubah datanya itu kita tinggal tekan lama di bagian si datanya, nanti si sistem akan memunculkan form, dan dalam form tersebut sudah terinfokan data yang kita pilih ingin diubah. Sama seperti tambah data, cuman bedanya ini update bukan tambah, bukan insert. Sama sini text null. Nah, ini ubah list activity-nya. Ini ada perintah untuk mengubahnya di sini. Sama seperti tambah data. Nah, layout-nya juga hampir sama seperti tambah data, cuman perbedaannya nanti pada saat pengubahan data, si field 4 field ini akan terisi oleh data yang sudah kita pilih, yang berarti itu data yang sudah ada di database. Jadi ini akan terisi otomatis dan kita bisa mengeditnya. Dan ini adalah button untuk menyimpan data tersebut. Seperti itu. Setelah itu mungkin source code-nya sudah selesai untuk yang terserah layout. Di sini kita buka coba adapter alert manager. Nah, sini untuk alert manajernya. IC sukses, IC file. Yang ada pada drawable. Dua kelas ini. Di sini ada history adapter yang tadi. Di sana ada list view adapter, yang dimana ini adapter untuk mengatur si view tersebut. View dari list jumlah data barang. Nah, di sini get ID, get jenis, get stock, get kegunaan, get deskripsi. Ini untuk menghapusnya. Di sini ada database, di sini ada history model yang tadi, terus di sini ada session terakhir. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.